Semangat pagi untuk kita semua dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas tentang materi kita pada hari ini, perkenalkan saya Novia Rahmatulairi, mahasiswi STAI At-Tanwir Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi dalam teori ekonomi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagian dari kebijakan ekonomi. Dalam kebijakan ekonomi itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga ada kebijakan dari segi penawaran. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini berada di bawah naungan atau wewenang dari DPR, dan biasanya kebijakan ini itu diprakarsai oleh lembaga eksekutif pemerintah. Arti dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah tarif atau pajak dan pengeluaran pemerintah. Melalui kebijakan fiskal ini, pengeluaran agregat ini dapat ditambah sehingga akan menaikkan pendapatan dan selamat dengan fiskal. Kebijakan fiskal ini juga dapat digunakan untuk mengatasi inflasi. Bisa Anda perhatikan dalam gambar yang sudah saya buat, bisa dilihat dulu dan dipahami. Nah, dengan menggunakan grafik tersebut akan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal akan digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Kebijakan fiskal yang akan dilakukan adalah dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintah, dan juga langkah ini menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam ekonomi. Sekarang kita berlanjut pada yang kedua, yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini diatur oleh bank sentral. Nah, pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri adalah investasi atau penanaman modal oleh para pengusaha. Apabila suku bunga tinggi, maka akan mengurangi jumlah dari investasi, dan begitu juga sebaliknya. Investasi akan bertambah jika suku bunga itu diturunkan. Kebijakan ini juga digunakan untuk mengatasi inflasi. Bisa diperhatikan lagi dalam grafik yang sudah saya sajikan di samping dan dipahami. Lalu saya akan menjelaskannya. Nah, dengan menggunakan grafik seperti ini, efek kebijakan moneter dalam menghindari inflasi dapat ditunjukkan penjelasannya, yaitu keseimbangan akan dicapai di titik E0, yaitu pada perpotongan penawaran agregat AS dan permintaan agregat AD0. Dengan demikian, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional yang real adalah Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan akan menimbulkan keseimbangan di E1. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan pengeluaran agregat, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1, tetapi peningkatan ini diikuti oleh kenaikan harga yang tinggi, yaitu dari P0 ke P1. Nah, yang terakhir ini ada kebijakan dari segi penawaran. Kebijakan dari segi penawaran ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan produk-produknya dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik. Di sini saya sudah menggambarkan stagflasi dan kebijakan dari segi penawaran. Gambar ini menerangkan mengenai wujudnya masalah stagflasi dan bagaimana kebijakan segi penawaran digunakan untuk mengatasinya. Permintaan dan penawaran agregat yang awal masing-masing adalah AD0 dan AS0. Dengan demikian, keseimbangan awal dicapai di E0 dan keseimbangan ini menggambarkan tingkat harga P0 dan tingkat pendapatan nasional Y0. Misalkan timbul salah satu masalah yang menimbulkan stagflasi seperti kenaikan upah tenaga kerja, kemerosotan nilai mata uang, atau kenaikan harga barang impor. Efek dari salah satu perubahan seperti itu, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, yaitu digambarkan oleh perubahan dari AS0 menjadi AS1. Efek dari perubahan ini, keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1 dan menyebabkan pendapatan nasional real menurun dari Y0 ke Y1 dan tingkatan harga meningkat dari P0 menjadi P1.
Dengan kata lain, stagflasi berlaku untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah menjalankan kebijakan dari segi penawaran, yaitu melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan dan menggalakkannya perkembangan teknologi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian